Halo guys, welcome. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Umum dan Terapan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unika Santo Paulus Ruteng. Kami akan membahas atau mengupas tuntas terkait konsep dasar etika. Sebelum kami mengupas atau membahas tentang konsep dasar etika, sudah hadir bersama kita teman Gudela dan kakak Ririn. Hai guys. Halo kakak Ririn, kakak Gudela, bagaimana kabarnya? Baik. Baik teman-teman, supaya kita saling kenal, alangkah baiknya kakak Gudela dengan kakak Ririn memperkenalkan diri dulu. Yang mana dulu? Saya? Ya. Oke. Terima kasih kesempatannya Kak Armando. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Gudela Arizona, biasa dipanggil Dela, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, alamat Benteng Jawa. Kakak Ririn. Halo guys, saya Katarina Sainadayanti, teman-teman biasa panggil Ririn. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan pada kesempatan ini kami bersama dua teman lainnya akan mengupas tuntas atau membahas tentang konsep dasar etika. Saya dari Rigo. Oke, sekian, kembali ke teman Armando. Untuk mengetahui konsep dasar etika lebih dalam, sudah hadir bersama kita dua pakar ilmu etika dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke baik, kakak Gudela dengan kakak Ririn. Jadi kalau kita lihat kehidupan manusia zaman sekarang ya, itu sangat tidak terlepas dari yang namanya etika. Apalagi etika itu kan merupakan penentu ya, baik buruknya sikap atau tingkah laku dari manusia. Pertama, oke baik teman-teman, sebelum kita untuk mengetahui etika itu, pertama tentunya kita harus tahu dulu pengertian dari etika itu sendiri ya. Atau sejarah Atau sejarah awal dari etika itu. Menurut kakak Gudela dengan kakak Ririn, kira-kira bagaimana sih pengertian dari etika itu sendiri? Oke, kalau dari saya, kalau kita mau lihat etika dari sejarahnya itu, etika itu berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti ethos, yang disebut sebagai adat kebiasaan. Kalau menurut Aristoteles, seorang filsuf besar dari Yunani yang mengatakan bahwa etika itu adalah sebuah kebiasaan atau adat gitu. Oh, berarti itu berdasarkan sejarahnya ya, kayak jadi ternyata menurut Aristoteles itu atau dalam bahasa Yunaninya etika itu ethos ya. Ethos yang berarti adat atau kebiasaannya. Lalu bagaimana menurut kakak Ririn? Oke, tidak terlepas dari apa yang Gudela sampaikan tadi, bahwa saya bisa tanggapi bahwa etika itu suatu nilai, norma, dan moral, di mana etika itu sebagai pegangan atau sebagai ukuran untuk mengatur tingkah laku manusia. Itu Jadi berarti kita bisa simpulkan bahwa etika itu ternyata sebagai penentu ya, penentu baik buruk dari tingkah laku manusia itu sendiri ya, betul. Lalu jadi di dalam ilmunya etika itu kan ada banyak, dia punya jenis-jenisnya. Jenis-jenis etika itu kalau saya tidak salah ada begitu banyak ya teman-teman. Mungkin kakak Gudela dan kakak Ririn bisa sebutkan beberapa jenis etika begitu. Oke, dari teman gue ada berapa? Jenis-jenis etikanya. Tidak apa-apa sebut jenisnya saja, tidak apa-apa. Oke, yang kami sampaikan Ya. Atau misalnya kami sampaikan dia punya jenisnya, atau kami juga bisa sampaikan dia punya definisi. Ya, betul. Oke, dari gue lalu. Kalau dari saya, yang saya lihat selama ini itu, etika itu bisa mengatur tentang kehidupan sosial kita. Itu termasuk kepada etika sosiologis. Oh, etika sosial, betul. Dan itu yang paling penting karena berhubungan secara langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Selain itu juga yang saya pernah baca itu ada satu etika yang namanya etika normatif, di mana etika normatif itu berkaitan dengan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku dari manusia. Ya, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata kedua jenis etika ini dapat punya saling ketergantungan begitu ya.
tadi kan Kakak Guidela menjelaskan tentang etika sosial Sosial, yang ya. mengatur tentang kehidupan dari manusia. Sedangkan dari Kakak Ririn tadi itu etika normatif ya. Berarti etika normatif itu kan etika yang mengatur kehidupan sosial dari masyarakat ya. Gitu ya. Sedangkan normatif itu suatu dia punya hukum. Oh, Ya, hukum, ya, hukum betul, untuk betul. Semacam hukum adat gitu yes, ya. Tidak tertulis lah biasanya atau kalau hukum adat norma di masyarakat itu kan. Biasanya kan hukumnya itu tidak tertulis normanya. Itu hanya mengatur tentang kebiasaan hidup dari masyarakat itu sendiri. Lalu teman-teman, etika itu kan punya banyak perannya ya. Fungsi dari etika itu sendiri ada begitu banyak ya. Salah satunya tadi itu kan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mungkin dari kedua teman saya ini punya fungsi lain dari etika. Oke. Fungsi lain dari etika. Ya. Yang pertama itu yang saya ketahui sebagai penentu. Penentu Yang dimaksud di sini, di mana etika itu sebagai seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu di definisi secara umum, dia itu sebagai pegangan atau ukuran tolak ukur lah sebagai tolak ukur tingkah laku manusia. Betul. Dari Kakak Guidela mungkin ada menemukan suatu ya, atau menemukan fungsi sesuatu lain yang dari berkaitan dengan etika. fungsi etika itu sendiri. Kalau menurut saya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Kakak Ririn bahwa etika itu penentu. Selain penentu, dia juga mampu meluruskan atau mampu membuat kita berpikir bahwa bisa menentukan yang ini yang benar dan yang ini yang salah. Oh ya. Oke, berarti itu sama ada kaitan juga sebagai penilai ya. Iya, Penilaian oh di iya, mana betul. Kemarin dia bisa menilai, dia bisa Iya. bahwa ini perilaku yang baik, ini perilaku yang buruk. berarti etika itu tentunya sangat punya peran penting ya dalam kita punya kehidupan ya. Dia itu sebagai penentu baik atau buruknya kita punya tingkah laku gitu ya. Berarti itu dia punya fungsi etikanya. Lalu untuk istilah-istilah berkaitan dengan etika itu sendiri kira-kira bagaimana dari kedua teman saya? Istilah-istilah yang berkaitan dengan etika. Tadi kan kalau menurut sejarahnya tadi itu ya ada etos itu yang berkaitan dengan adat istiadat ya, kebiasaan itu dari bahasa Yunaninya. Mungkin teman Guidela dengan teman Ririn punya pengetahuan terkait istilah-istilah dari etika itu sendiri. Saya rasa di mata kuliah atau dari pelajaran SMA ya biasanya ada lah istilah dari ya. Mungkin dari Ririn dulu istilah-istilah etika. Oke, tidak terlepas dari apa yang dijelaskan oleh Guidela tadi. Yang pertama itu sebagai etos ya. Ya. Etos atau etos itu sebagai dimaknai sebagai watak atau kesusilaan dari kebiasaan atau adat istiadat yang kita pegang. Betul. Ya. Dari Guidela mungkin ada pengetahuan terkait istilah-istilah terkait yang berkaitan dengan etika. Jadi yang Kakak Ririn sampaikan itu tadi etos ya, etos tulisan biasa. Kalau etos pakai T itu pakai H. Ethos ya, ethos Betul. itu berkaitan erat dengan moral. Oh, berarti selain berkaitan dengan kebiasaan atau adat, ternyata istilah lain dari etika yaitu ethos itu yang berkaitan dengan moral. Berarti dia yang membahas tentang moralitas dari manusia itu sendiri. Oke, ya betul. Lalu tentunya etika kan punya sasaran atau objek begitu. Kira-kira dari pengetahuan yang teman Guidela sama teman Ririn dapatkan, kira-kira sasaran atau objek dari etika itu sendiri kira-kira bagaimana? Oke. Kita sudah ketahui dari definisi tadi bahwa itu etika itu sebagai sebagai nilai norma dan moral untuk menentukan tingkah laku dari manusia. Ya. Jadi sudah dijelaskan di situ bahwa dia punya objek yang jelas dalam etika itu adalah manusia. Human, itu manusia Sasaran sendiri. utamanya. Sasaran utamanya ya. Tidak, etika itu kan tidak memandang lapisan-lapisan masyarakat ya. Dia itu dari anak kecil mau pelajar SD, SMP, SMA sampai dengan orang tua ya. Itu yang mengatur itu etika itu sendiri. Norma, terus moral, apa segala macam nilai sebagai penentunya.
Lalu etika kan punya apa? Relevan sekali dengan ilmu-ilmu lain yang kita dapatkan seperti agama gitu ya. Yes, ya. Terus sosiologi, terus pokoknya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masyarakat lah, atau yang punya dengan etika ya, manusia itu sendiri. Kira-kira dari teman Gudela sama teman Ririn ini, kira-kira ada tidak pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan etika dengan ilmu-ilmu lain gitu, misalnya ilmu agama kah, ilmu PPKN, pendidikan kewarganegaraan ya, terus sosiologi, kira-kira bagaimana tanggapan dari Kakak Ririn dan Gudela? Baik, dari saya dulu. Kalau dari saya, etika itu sangat berpengaruh terhadap psikologi. Atau psikologi itu sangat bergantung terhadap psikologi seseorang. Semakin baik psikologi seseorang, begitu juga apa yang dia terapkan di masyarakat atau etika yang diperlihatkan oleh dia semakin baik. Ya. Dari Kakak Ririn? Oke. Dari saya sendiri sudah dijelaskan tadi bahwa etika sebagai ilmu sosiologi yaitu tentang kehidupan masyarakat. Nah, yang Gudela jelaskan tadi tentang psikologi. Ya, selain itu juga ada dalam ilmu hukum, di mana dia itu sebagai sudah dijelaskan tadi sebagai apa? Norma yang mengatur. Ya. Tadi ada kaitannya dengan ilmu hukum juga. Ada kaitan berarti selain ilmu sosial agama, ternyata etika juga punya hubungan dengan ilmu psikologi dari manusia ya tentunya. Terus terkait dengan ilmu hukum juga ada. Ilmu filsafat, ya betul. Ilmu filsafat juga ada. Terus untuk dia punya, jadi gini teman-teman. Sekarang kan ada begitu banyak kasus lah ya. Kasus di mana yang sangat dekat sekali dengan kita punya kehidupan. Yang berkaitan dengan etika itu sendiri. Misalnya begini, di dalam khususnya pelajar SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi gitu. Saya masih banyak menemukan kasus-kasus di mana yang lebih muda itu tidak menghargai yang lebih tua misalnya gitu tuh. Kira-kira terkait dengan kasus-kasus seperti ini, bagaimana tanggapan dari Kakak Gudela sama Kakak Ririn? Oke, seperti yang teman Armando jelaskan tadi, saya juga bisa melihat situasi atau keadaan sehari-hari. Iya, betul. Begitu banyak tingkah laku atau begitu banyak masalah yang terkait dengan kurangnya etika. Ya, lanjut ke Kakak Gudela. Baik, terima kasih Kakak Armando. Tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Kakak Ririn tadi. Kalau Kakak Ririn membahas etika yang dipengaruhi oleh lingkungan atau di luar diri manusia, nah sekarang saya akan membahas bahwa etika itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam, di mana katanya di mana itu kan tidak lupa nih. Etika itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia itu sendiri yang dipengaruhi oleh usia. Saya pernah baca atau pernah mendengar bahwa semakin tinggi usia seseorang, begitu juga cara ia bertindak, cara ia berlaku, berpikir dan bertutur kata lah. Ya. Jadi yang paling penting dari yang mempengaruhi etika yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam itu adalah diri sendiri. Ya. Berarti bagaimana cara kita mengontrol karena emosional kita, menyadari eksistensi kita ya, apalagi kan di usia-usia kita sebagai mahasiswa sekarang tentunya memang sih ada begitu banyak. Mungkin saya sendiri juga lah belum terlalu etis dalam bertutur kata, dalam bertindak ya. Tapi semua manusia itu kan punya kesalahan lah ya. Kita tidak pernah luput dari rasa. Tidak bersalah. Oke. Dan juga yang saya temukan sekarang itu adanya juga pengaruh dari teknologi ini. Iya, betul itu. Yang paling banyak itu sekarang itu dipengaruhi oleh teknologi. Ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan teknologi karena itu kan perkembangan zaman. Ya, jadi kembali yang
Kakak Gwidela jelaskan bahwa bagaimana cara kita mengontrolnya. Mengontrol diri, ya. Berarti ada begitu banyak ya fenomena-fenomena atau kasus-kasus yang berkaitan dengan istilahnya pelanggaran terhadap etika lah, ya. Tapi itu tadi untuk mengatasi hal-hal tersebut supaya bukan mengatasi sih sebenarnya, mengurangi kesalahan atau penyelewengan terhadap etika itu sendiri itu faktornya itu dari dua faktor tadi ya, faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal, oke, baik, terima kasih kepada Kakak Gwidela dan Kakak Ririn yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang konsep dasar etika. Sampai jumpa dan selamat sore.